Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Henda tentunya di acara podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. Nah, teman-teman semuanya, kalau kemarin Henda ditemanin oleh narasumber-narasumber yang luar biasa, kali ini Henda juga ditemanin oleh narasumber yang sangat luar biasa. Loh, kenapa kok bisa luar biasa? Karena beliau ini adalah perempuan, akhirnya Henda bisa mewawancarai atau bertemu, berinteraksi bersama seorang wanita. Kita sapa dulu ya. Hai Bu Ulfi. Hai Henda. Bu Ulfi kayaknya senang banget deh. Oh sangat ketemu Henda ini. Alhamdulillah. Bu Ulfi apa kabar Bu Ulfi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman semuanya, Bu Ulfi ini merupakan Kepala Program Studi Hukum Keluarga Islam. Wow, luar biasa banget gak sih? Kepalanya perempuan langsung, seharusnya kan laki-laki gitu kan Bu. Kok bisa perempuan gitu? Luar biasa banget HKI ini. Nah oke nih Bu, HKI kan tentunya mempunyai jargon nih Bu. Kalau jargon HKI gimana nih Bu? Oh iya, Henda lupa. Salam yuridis. Justice ya. Oh gitu. Iya. Ada yang jawab. Yang gitu. ora samawanya Bu Ora gimana? HKI. Oh ora HKI. Ora sama. Oh ulangi lagi ya Bu ya Bu. Iya betul. Oke ya teman-teman. Jadi itu salam HKI tadi. Ulangin ya Bu ya. Henda ulangin ya Bu. Oke. Salam yuridis. Justice ya. Ora HKI. Ora samawa. Ini kok misalkan sudah berbelit kan Henda kalau misalkan udah ngomong semawa ini. Soalnya kalau udah usia kayak gini tuh pengen nikah gitu loh Bu. Ibu ketawa. Ibu kenapa Bu ketawa dari tadi Bu? Iya, sudah sudah. Iya, biasa lah Bu ya. Iya betul. Aromanya sudah nih Bu ya. Doakan ya Bu ya. Semoga. Ya. Amin. Oke, baik nih Bu. Bu Ulfi sendiri bagaimana perasaannya selama menjadi kepala program studi hukum keluarga Islam nih Bu? Perempuan lagi Ibu ini. Gimana perasaan Ibu? Hukum lagi Bu. Perasaannya sih istimewa ya, karena HKI ini salah satu program studi pertama yang berdiri di tahun pertama, salah satu dari 6 program studi awal tahun 2015. Saat itu seluruh jajaran kaprodinya adalah laki-laki dan saya satu-satunya perempuan. Wow, luar biasa banget Bu Ulfi. Beli aplaus dulu dong teman-teman. Ayo tuh ini belakang aplaus. Keren banget Ibu. Lanjut Ibu. Ya. Sehingga dalam rapat, kemudian setiap pertemuan ya saya selalu menjadi mau tidak mau ya. Nggih. Jadi yang paling cantik begitu Wow. di antara kaprodi awal berdirinya prodi di tempat kita yang 6 itu. Jadi gitu. Berarti gimana nih perasaan Ibu? Perempuan sendiri tuh gimana Bu perasaannya, takut atau gimana Bu? Atau ya udahlah biasa aja gitu Bu? Enggak, malah sama teman-teman kaprodi yang lain sering dijadikan bemper ya. Jadi kalau ada urusan yang ngomong, mediasi, kemudian ada hal-hal yang sifatnya perlu mediator dan lain-lain ya, saya selalu yang diajukan begitu. Wow. Itu Bu atau karena Ibu perempuan satu-satunya atau yang lainnya nggak mau apa gimana itu Bu alasannya? Ya mungkin di antaranya ya karena satu-satunya perempuan, kemudian sering menjadi tumpuan. Kalau rapat juga mereka ndak sungkan juga, misalnya pesan konsumsi begitu dan lain-lain. Karena umumnya kalau perempuan sejauh ini selalu identik dengan urusan logistik begitu ya. Jadi betul, Bu. Logika tanpa logistik begitu ya, menjadi tidak logis begitu. Jadi keberadaan saya di tengah rapat ya karena urusan konsumsi tadi ya. Berarti sosok Ibu sangat dibutuhkan juga ya Bu di situ ya Bu? Ya mungkin begitu ya. bisa di cross check nanti ke teman-teman prodi yang lain. Oh siap Bu, siap, boleh nanti saya tanyakan ya Bu ya. Nah oke nih baik Bu, seperti yang kita ketahui bahwasanya kan di IKHAJ ini kan mungkin Ibu bisa memperkenalkan terlebih dahulu Bu jurusan hukum keluarga Islam yang ada di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini Bu. Iya.
Jadi hukum keluarga Islam itu sesuai dengan namanya. Dia mestinya adalah hukum yang mengurusi tentang perangkat keluarga ya, mulai terbentuknya keluarga, jadi mulai acara peminangan sampai akhirnya jika dikehendaki ada perpisahan atau perceraian, Iya. baik cerai mati atau cerai hidup, Mm-mm. yang kemudian jika cerai mati akan melahirkan apa namanya dampak-dampak hukum, misalnya terjadi kewarisan, wakaf, hibah dan seterusnya. Maka sebenarnya kajian hukum keluarga Islam arahnya ke sana. Tetapi HKI ini sesungguhnya adalah perkembangan dari jurusan qadha ya, atau peradilan Islam yang terbentuk pada Oh. tahun 1970-an, sehingga jurusan peradilan Islam itu hari ini juga di-cover dalam jurusan HKI gitu. Oh. Kalau misalkan HKI di IKHAJ itu sendiri seperti apa, Bu? HKI di IKHAJ juga sama ya. Jadi Iya. konsentrasi konsentrasi pembelajarannya adalah pada tataran hukum positif dan sekaligus kajian hukum Islam. Seluruh kajian hukum Islam gitu. Pokoknya seluruh hukum ada di HKI aja, Bu, Ya, semua. betul. Betul, Oh. hukum, pengen hukum apa aja ya. Mulai hukum internasional, kemudian hukum perdata, pidana, kemudian hukum tata usaha negara. Belum kalau yang dalam tataran hukum-hukum keluarga Islam ya, seperti hukum ibadah, kemudian muamalah, hukum Mm-mm. perkawinan, kemudian hukum peradilan, hukum apa politik Islam, dan hukum pidana Islam. Ya, mungkin semuanya tercover dalam jurusan hukum keluarga Islam. Keren banget sih asli jurusan hukum ini ya, Bu ya. Kap Kenapa? Menyesal ya? Nggak, soalnya Enda setiap kali keluar selalu dibilang jurusan hukum ya, Bu. Entah mungkin karena mukanya yang tegas, yang galak ini apa kayak mana kan. Kalau hukum tuh kan terkenal dengan seperti itu tuh, Bu. Iya betul, Iya kan, begitu Bu? ya. Iya, kita kalau lihat sejarahnya ya, ahli-ahli fikih begitu biasanya cenderung tegas begitu, akan Iya. berbeda dengan para mufassir dan muhaddis gitu ya. Seperti misalkan nanti kalau kita tampilkan apa namanya kabro di IKT Oh di iya, sini Bu. akan nampak berbeda, Iya. dia akan santun begitu Santun. nampaknya, berbeda dengan Iya. yang hukum begitu. Ya. Kalem gitu ya, Bu. Iya, betul. Aduh, takut Henda, Bu, jadinya. Oke nih, Bu. Ya Allah, ini kalau udah bicara hukum nih memang langsung skakmat kayaknya Henda ini, Bu, langsungan. Ya betul, karena kalau hukum ya tanpa pandang bulu, tanpa Iya, basa-basi, betul. iya betul. Hukum, hukum. Oke, Bu. Mungkin Ibu bisa kan kalau misalnya itu hukum yang ada di Institut Kiai Haji Abdul Halim dan secara tidak langsung juga tadi Ibu menjelaskan hukum secara umum. Ya, Ya. Oke, baik, Bu. Tadi kan Ibu sudah menjelaskan tentang hukum mungkin secara umum atau bahkan sudah jurusan hukum yang ada di Institut Kiai Haji Abdul Halim ini. Nah, untuk prestasinya atau keunggulan mungkin, Bu, mungkin lebih keunggulan prodi HKI yang ada di IKAS itu dulu seperti apa, Bu? iya. Kalau di prodi HKI Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, kita lebih fokus ya mengedepankan pada kajian-kajian maqasidus syariah. Mhm. Kita sudah mengintegrasikan ke dalam kurikulum kita, misalnya kita memiliki pengantar maqasidus syariah dan sekaligus kita tim dosen HKI juga sudah menyusun buku tersebut dan digunakan sebagai acuan dalam pembelajaran konsep Mhm. maqasidus syariah sebagai pemula. Kemudian maqasid ini juga dilanjutkan pada mata kuliah Ijtihad Maqasidi ya, tentunya akan lebih mendalam bagaimana mengkaji konsep maqasidus syariah berdasarkan pendapat para ulama, kemudian diintegrasikan ke dalam kajian apa keranah atau realitas di masyarakat Mhm. seperti apa begitu. Untuk prestasi dari hukum keluarga Islam di IKAS itu apa, Bu, yang sudah ada tentunya? Yang Ibu rasakan lah juga terutamanya? Iya betul. Sejauh ini alhamdulillah anak-anak kami dari HKI mereka cukup berprestasi ya, khususnya dalam yang selama ini sudah tercatat, misalkan ada
juara 2 dan 3 di Musabaqah Qiraatul Kutub misalkan. Iya. Eh, karena memang di HKI sendiri pendalaman turosnya Mhm. juga baik sehingga mereka diajak untuk bisa memahami referensi berbahasa Arab dan sekaligus berbahasa Inggris. Kemudian ada juara kaligrafi atau Khotil Oh. Quran, Mhm. kemudian alhamdulillah juga salah satu mahasiswa kami berhasil menjadi juara dalam Musabaqah Hifdzil Quran. Meskipun tingkatnya masih tingkat regional ya. Iya, Bu. Dan tahun 2017 ada yang mereka sudah lulus. Pernah MKK juga, Qiraatul Kutub, tingkat nasional yang mereka ikuti di Universitas Erlangga Surabaya. Mereka berhasil mendapatkan juara juga. Wow, luar biasa banget ya, Bu. Prodi hukum. Beli aplaus dulu dong untuk keluarga hukum, untuk prodi hukum. Wow, Ibu. Gimana nih, Bu, perasaan Ibu pada saat mahasiswa-mahasiswi Ibu yang berprestasi, Bu? Bangga tentunya ya, Iya. bangga. Sehingga apa namanya, apa yang selama ini menjadi angan-angan atau cita-cita kita sebagai apa, pengelola prodi itu bisa terwujud dibuktikan dengan prestasi mahasiswa tersebut. Wow. Tentunya oh iya, betul betul, Bu, betul betul. Oh, bentar, Bu, ada satu lagi yang Enda pengen tanya, Bu. Apa itu? Kan kalau misalkan di luar prodi tarbiyah nih, Bu, Ya, kayak fakultas fakultas syariah maupun fakultas daus itu kan kita ada program magang nih, Bu. ya, Nah, HKI kan tentunya magang juga nih, Bu. iya, Nah, iya. selama ini tentunya teman-teman sendiri itu kalau magang itu pernah di mana-mana saja, Bu? Mungkin Ibu bisa, pastinya konfirmasi sama Ibu dong mau Iya, magangnya di mana dan di iya mana? betul. Mereka magang yang pertama di kantor urusan agama Mhm. di tingkat kecamatan-kecamatan itu. Kemudian yang kedua magang di peradilan agama Iya. yang sesuai dengan kompetensi jurusan mereka. Kemudian yang ketiga di peradilan negeri juga yang mereka akan mempelajari berbagai kasus-kasus yang apa di luar kajian daripada peradilan agama begitu. Sehingga mereka komplit ya memperoleh pengetahuan Mhm. dari segi hukum positif dan juga Mhm. sekaligus hukum Negatif. Islam. Oh, kirain ada hukum negatifnya, Bu. Ya hukum negara maksudnya ya, hukum Oh. positif yang dipakai Oh, ya. negara itu ya. Umum dan Islam berarti, Bu, Ya komplit betul, berarti, iya Bu, betul. Sejauh ini, Bu, yang mungkin, tempat magang yang paling jauh tuh di mana, Bu? Tempat magang paling jauh anak-anak ketika pandemi kemarin ya, sehingga ketika anak-anak di rumah mereka kami persilahkan untuk melakukan magang mandiri. Iya. Ya tentunya di daerah masing-masing ya, sehingga Mhm. biasanya ketika pembukaan dan penutupan tetap dari kita pengelola menemani mereka. Baik dari Jambi, kemudian ada Oh, Probolinggo, Bali dan seterusnya ya. Ya tetap Nusantara, Bu? iya betul. Kalau Wow. terjauh ya karena Iya, betul. mereka sedang ada di rumah. Mhm. Kalau mereka sedang standby di kampus, sejauh ini tempat-tempat magang mereka ya seputar Kediri, kemudian Jombang, Mmm. Mojokerto dan Sidoarjo. Ya. Wow, keren banget loh prodi hukum ini, Bu. Kita beli aplaus lagi dong. Nah, tentunya, Bu, dari magang ini kan biasanya juga kalau misalkan kinerjanya bagus itu kan ditarik nih, Bu, dari tempat untuk kembali ke tempat magangnya lagi nih hingga Iya, menjadi pekerja biasanya kan, Bu. iya, Iya atau enggak sih, Bu? iya betul, Iya betul. betul. Nah, untuk itu pastinya teman-teman juga pengen tahu, Bu, sebenarnya, capaian lulusan dari hukum keluarga Islam ini apa, Bu? Mungkin yang pertama memiliki kompetensi utama yaitu mampu mengaplikasikan hukum Islam dan tenaga peradilan ya sehingga capaian lulusannya dalam hal ini ya hakim, kemudian Mhm. ada panitera, ada Panitra. mediator. Mediator Iya. itu yang berfungsi apa ya? Mengislah ya pasangan yang bertikai itu.
Mhm. sebelum mereka memutuskan untuk bercerai atau kembali Oh, rujuk begitu. Kemudian ada jurusita ya, jurusita. jurusita. Itu untuk, tenaga peradilan. Kemudian, mampu untuk kompetensi berikutnya adalah mampu mengelola lembaga urusan agama. Misalnya, lembaga fatwa, Mhm. kemudian, badan amil zakat atau Oh. kemudian, badan hisab ruqyat, bisa ke penghulu, penyuluh dan sebagainya. Itu untuk yang, lembaga urusan agama ya, atau bisa juga, lembaga hisab dan ruqyat itu untuk apa namanya, eee, ru'yatul hilal itu. Jadi Oh, ya, selain itu, Bu? jadi ada kompetensi, pendukung. Selain kompetensi utama tadi adalah, kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Arab tentunya ya. Mhm. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi pendukung, Mhm. itu, bisa diwujudkan dengan mampu memahami referensi berbahasa asing. Dalam hal ini adalah, rujukan-rujukan atau referensi-referensi berbahasa Arab dan Inggris. Iya. Kemudian, eee, seperti kemarin yang diperkenalkan, di podcast pertama ya, bahwa kita memiliki 5 mata kuliah utama itu yang saya Iya. kira juga, penting sekali dalam kompetensi pendukung ini. Jadi, aswaja, IT, kemudian pemahaman, bahasa dan akuntansi, mungkin itu. Wow. Itu tambahannya, Bu? Iya, pendukung ya, kompetensi pendukung. Nah, oke, baik nih, Bu. Tadi kan Ibu juga sudah menjelaskan, atau memperkenalkan jurusan hukum yang ada di IKHAJ, prestasi maupun pencapaian lulusnya nanti Iya bisa betul, menjadi apa dan mhm, sebagainya. Bahkan tempat proses permagangan mereka juga sudah Ibu jelaskan yang biasanya di mana dan di mananya. iya Nah, Bu, ketika kita berbicara hukum otomatis kan yang ada di bayangan orang-orang itu, sesuatu yang sangat luar biasa dan di mana suatu masalah itu harus diselesaikan bersamaan dengan hukum, ya iya. nggak sih, Bu? Kaku, jelas begitu ya kalau, Iya. asumsinya orang-orang hukum begitu ya. Ya Iya. umumnya apa Umumnya namanya, biasanya mendominasi dalam hal ini adalah, laki-laki iya, tentunya, betul. kemudian, bagaimana peran perempuan di dalam, eee, pengkajian hukum ini. Bagi saya sangat penting ya, ketika perempuan mengetahui apa namanya, satu landasan hukum sehingga ia mampu membaca ulang, eee, dalam hukum Islam khususnya, Mhm. mampu membaca ulang atau hal-hal yang selama ini kita pahami sebagai, pemahaman-pemahaman yang bersifat, misogini itu bisa kita pahami menjadi lebih, manusiawi dan lebih apa, lebih mengena kepada wanita sehingga hukum yang sudah ada itu tidak menjadi sebuah momok yang harus ditakuti, tapi bagaimana kita aplikasikan dengan, menyenangkan dan Mhm. apa namanya, sesuai pemahaman dan, berdasarkan, prinsip universal. Misalkan, keadilan, ketauhidan, kesetaraan, misalkan begitu. Wow, Ibu ini sangat luar biasa sekali sih. Terima kasih ya, Ibu. Iya, Ya Allah, Ibu telah meluangkan waktu dan tentunya Henda juga banyak belajar nih tentang jurusan hukum meskipun, masih abstrak gitu ya, Bu. Setidaknya Henda mengetahui gitu, Bu. iya betul. Iya Terima kasih ya, iya Bu. sama-sama Henda, Bu, terima sama-sama. kasih atas waktunya, Iya, Bu. sama-sama. Terima kasih kesempatan yang diberikan juga. Iya, Iya, Bu. Nah, untuk teman-teman semua, kalau kalian yang ingin menjadi hakim, terus kalian yang masih penasaran dengan jurusan hukum, maka dari itu tentunya kalian harus daftarkan diri dulu dong di bawah ini ya tentunya. Nah, habis itu nah, ketika kalian sudah mendaftarkan diri barulah kalian akan menentukan jurusan kalian. Kalau misalkan kalian masih kepo tentang jurusan hukum, maka dari itu ya masuklah dulu IKHAJ, baru nanti masuk jurusan hukum. Kalian akan mengetahui lebih banyak lagi tentang hukum keluarga Islam yang ada di Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini. Ibu, sekali lagi terima kasih ya, Ibu. sama-sama, Ya. sama-sama. Iya, Untuk itu teman-teman tetap pantengin terus YouTube IKHAJ Media dan tentunya dalam acara podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, karena di sini kalian tentunya akan banyak mendapatkan informasi-informasi mengenai Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim ini plus
jurusan yang akan kalian ambil atau prodi yang akan kalian ambil. Oke, baik teman-teman. Untuk itu saya Fitri Hendayani selaku tuan rumah podcast Green Campus Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim dan Saya Farida Ulfi Naimah selaku Kaprodi Hukum Keluarga Islam Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim. sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Dadah.